Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Dewi Khairunisha. Aku mahasiswi Universitas Islam Sayyid Tangerang, program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini aku akan memberikan informasi sedikit tentang pentingnya kesehatan mental dalam pendidikan teman-teman. Nah, maka dari itu simak video ini baik-baik ya teman-teman. Sebelum itu kita ketahui dulu ya teman-teman, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan juga psikis seseorang teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, dalam kehidupan pasti banyak sekali peristiwa ataupun pengalaman traumatis yang mempengaruhi perilaku serta kesehatan mental kita teman-teman. Contohnya, seperti seseorang dia putus cinta, dia sakit hati pada pasangannya yang mengakibatkan dia mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Dia misalkan seperti tidak mau mandi, terus dia juga masih mengejar-ngejar pasangannya itu gitu teman-teman. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah stres. Teman-teman yang menonton video ini pasti pernah mengalami stres ya teman-teman. Entah dari pekerjaan, pendidikan, atau mungkin lingkungan sekitar teman-teman itu dapat menyebabkan stres ya. Nah, mengapa menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Karena tingkat stres yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental kita. Kita jadi tidak bisa tidur, kita jadi tidak bisa berpikir dengan jernih, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua adalah trauma. Pengalaman traumatis juga dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental seseorang, teman-teman. Itu pasti banyak sekali ya teman-teman kasus-kasus di mana dari trauma itu mengakibatkan seseorang mungkin ingin membunuh diri, depresi, stres yang berlebihan gitu teman-teman. Jadi traumatis dapat mengakibatkan dampak serius pada kesehatan mental seseorang. Yang ketiga adalah faktor genetik atau faktor dari keluarga itu. Contohnya adalah misalkan seseorang mengalami Alzheimer gitu. Nah, Alzheimer ini dapat diturunkan kepada anak-anaknya gitu. Jadi dari faktor keluarga, misalkan ada yang mengalami gangguan mental, itu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Itu teman-teman. Nah, yang keempat adalah ketidaksetaraan sosial. Contohnya ketidaksetaraan ekonomi. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan mental kita, teman-teman. Kenapa? Dengan ketidaksetaraan ekonomi, hal tersebut menambah tekanan pada diri seseorang, dia jadi minder, jadi malu dan lain-lainnya. Itu yang menyebabkan dia stres, teman-teman. Dari stres tersebutlah yang mengganggu kesehatan mental seseorang, teman-teman. Nah, yang terakhir ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali dalam kesehatan mental kita loh teman-teman, karena dari lingkungan yang tidak baik atau mungkin toksik itu kan menyebabkan kita agak stres dan juga terganggu ya teman-teman, yang akhirnya mengganggu kesehatan mental kita gitu teman-teman. Contohnya misalkan seorang anak dibully oleh teman-temannya ya kan, dari tindakan bully tersebut anak ini mengalami cemas, gangguan kecemasan, atau mungkin takut, stres, dan yang paling parah, tingkat yang paling parah mungkin depresi, yang akhirnya dia berkeinginan untuk membunuh dirinya sendiri, teman-teman. Hal itulah makanya lingkungan itu sangat penting dalam kesehatan mental. Nah, selanjutnya adalah dampak kesehatan mental dalam pendidikan. Dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif yang pertama adalah konsentrasi dan juga fokus belajar lebih baik. Nah, siswa yang memiliki kesehatan mental yang baik memiliki fokus yang lebih baik sehingga dapat menyerap pembelajaran. Nah, dampak positif yang kedua adalah aktif dalam pembelajaran. Jadi, siswa yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung aktif dalam pembelajaran, aktif dalam diskusi kelompok, diskusi belajar, dan lain-lainnya. Karena mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, jadi mereka tuh semangat dalam pembelajaran. Nah, lalu dampak positif yang ketiga adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Jadi, siswa dengan kesehatan mental yang baik dapat mudah mengekspresikan kekreativitasannya. Jadi dia
misalkan disuruh oleh gurunya untuk membuat sesuatu, nah dia mudah untuk membuat hal itu, mudah untuk mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, keterampilan dia, inovasinya, dia mudah untuk menuangkan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif kesehatan mental dalam pendidikan. Yang pertama adalah penurunan prestasi akademik. Nah, mengapa? Karena kesehatan mental ini dapat menyebabkan seseorang itu tidak fokus dalam belajarnya, karena mereka kan stres atau mungkin mereka kekurangan waktu untuk tidur sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran yang menyebabkan mereka mengalami penurunan prestasi akademis. Nah, dampak negatif yang kedua adalah gangguan emosional. Jadi, masalah kesehatan mental ini dapat mendorong atau memunculkan gangguan emosional, seperti contohnya gejala depresi atau gangguan kecemasan, stres, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi dengan kesehatan mental yang buruk dapat mendorong hal-hal tersebut. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah kurangnya motivasi dan juga antusiasme. Jadi, siswa yang memiliki masalah kesehatan mental cenderung tidak termotivasi dan juga tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Begitu. Jadi, karena mereka sudah lelah secara emosional sehingga mereka tidak semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi mereka sudah untuk apa belajar gitu, sudah tidak ada motivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, untuk menekan dampak negatif tersebut, maka ada beberapa cara mudah yang bisa diikuti. Yang pertama adalah meditasi. Ya, betul sekali meditasi, karena meditasi itu dapat membantu kita untuk mengurangi rasa stres dan juga meningkatkan fokus kita gitu. Jadi refleksi diri sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Jadi kita lebih rileks, lebih tenang pikiran dengan adanya meditasi. Nah, selanjutnya adalah menjaga pola hidup sehat dan pola tidur yang baik. Jadi dengan menjaga pola tidur yang baik, teman-teman, sebenarnya itu dapat merilekskan pikiran kita loh, teman-teman. Jadi kita gak gampang stres, gak gampang terbebani dalam sesuatu seperti itu. Dan juga pola hidup yang sehat itu, misalkan kita rajin olahraga gitu kan, itu sebenarnya juga merilekskan pikiran kita loh, teman-teman. Dan juga sebagai regulasi emosi yang baik gitu dengan berolahraga gitu. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami stres ya, teman-teman. Saya pun juga gitu, saya pernah mengalami stres ya kan. Nah, bagaimana cara saya mengelola stres tersebut? Yang pertama adalah melakukan kegiatan yang saya senangi. Jadi saya tuh senang banget baca komik online dan juga menonton video horror experience. Nah, jadi ketika saya sedang stres, maka saya akan membuka aplikasi lalu menonton video itu, atau mungkin saya membaca komik online tersebut gitu. Dengan apa? Dengan tujuan hal tersebut dapat merelaksasikan pikiran saya sehingga saya tidak terlalu tertekan lah dengan permasalahan tersebut atau dengan stres saya tersebut seperti itu. Jadi jika teman-teman bingung cara mengelola stresnya, adalah yang paling mudah itu adalah teman-teman lakukan kegiatan yang teman-teman senangi aja. Nah, jika teman-teman masih kesulitan dalam menjaga kesehatan mental teman-teman, alangkah baiknya teman-teman berkonsultasi kepada yang profesional, seperti itu, misalkan ke psikiater atau mungkin ke psikolog. Jadi teman-teman bisa banget langsung datang ke ahlinya gitu ya, lalu teman-teman diskusikan apa yang teman-teman rasakan. Lalu pihak profesional ini akan membantu teman-teman dalam menjaga kesehatan mental teman-teman. Nah, selanjutnya adalah strategi pendidik dalam menjaga kesehatan peserta didik. Jadi, kita sebagai pendidik ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental peserta didik kita. Jadi, yang pertama adalah kampanye kesadaran mental. Nah, dengan adanya kegiatan ini ya, teman-teman, dapat meningkatkan kesadaran kesehatan mental dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi ya mungkin kita membuat sebuah seminar atau apa
yang berisi tentang pentingnya kesehatan mental, apa itu kesehatan mental dan dampak-dampaknya, sehingga masyarakat atau peserta didik dapat sadar bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting. Nah, lalu yang kedua adalah pemberian dukungan. Jadi, kita sebagai pendidik dapat membuka sebuah layanan yang dimana siswa atau peserta didik dapat berbicara dengan kita secara langsung, membicarakan masalah mereka. Lalu kita memberikan dukungan emosional secara penuh. Diharapkan dengan adanya dukungan tersebut, siswa ini kembali termotivasi dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pengamatan perkembangan individu. Nah, sebagai pendidik kita perlu mengetahui perkembangan individu atau perkembangan siswa kita gitu. Misalkan siswa ini mengalami penurunan akademis. Nah, kita perlu tahu mengapa siswa tersebut mengalami hal tersebut. Apakah dari kelasnya, atau dari teman-temannya, atau mungkin dari di rumahnya dia mengalami sebuah masalah. Maka dari itu kita melakukan pengamatan atau observasi.